Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Bari akan menjelaskan materi saya, yaitu kebijakan pendidikan Islam sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik. Nah, publik itu jadi jangkauannya luas. Jika di Indonesia ini diibaratkan seperti seluruh warga atau rakyat Indonesia. Kebijakan merupakan suatu instrumen dari pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam berbagai bidang, antara lain yaitu fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi pembahasannya yang akan kita bahas adalah kebijakan pendidikan Islam sebagai kebijakan publik. Itu maksudnya adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam untuk disebarluaskan dan dipelajari oleh masyarakat, warga, rakyat Indonesia, yang bisa dikatakan itu dalam cakupan ke publik gitu. Terlebih lagi masyarakat di Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Jadi pendidikan Islam itu harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajarannya. Dalam kebijakan pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, sebutan pendidikan Islam itu umumnya dipahami sebatas ciri khas dari jenis pendidikan yang berlatar belakang Islam. Sudah dijelaskan atau ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi sudah ditetapkan oleh pemerintah yang membahas tentang sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya membahas tentang pendidikan agama Islam. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dilihat dan dipahami dalam sejarah perundang-undangan sistem pendidikan nasional. Pada masa pemerintahan Indonesia yang saling turun-temurun dari dulu hingga sekarang, yaitu pada 3 masa, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi seperti sekarang ini. Menurut Haidar Putra Daulay, pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional itu keberadaannya terbagi menjadi 3 hal. Pertama, pendidikan Islam itu sebagai lembaga. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai. Jadi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang pendidikan Islam telah mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, yaitu itu tadi Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa itu. Kebijakan pendidikan Islam itu tidak luput dari persoalan-persoalan yang sedikit mengganjal untuk keberlangsungan pendidikan Islam. Persoalan yang mendasar pendidikan Islam kurang lebih sama dengan persoalan pendidikan pada umumnya, yaitu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan manajemen dari suatu organisasi pendidikan, sehingga menghambat jalannya pendidikan Islam di Indonesia seperti itu. Jadi masalahnya itu pada umumnya adalah dari sumber daya manusia atau dari kemampuan berpikir maupun dari pendidik dan manajemen organisasi pendidikan. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh dalam pendidikan Islam di Indonesia karena merupakan unsur yang penting untuk berjalannya proses pendidikan di Indonesia ini. Jadi untuk
menanggulangi persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang ada tadi, seperti dengan kualitas sumber daya manusia dan manajemen yang sedikit berantakan atau gimana, itu dapat pemerintah Indonesia dapat meniru atau mencontoh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Jemberana, yang mana Kabupaten Jemberana ini menjadi viral karena keberhasilannya membuat kebijakan-kebijakan yang telah diberikan atau diatur oleh pemerintah setempat kepada masyarakatnya. Kebijakan yang diluncurkan sejak 2001 ini terbukti membawa manfaat yang baik dan membawa perubahan yang signifikan terhadap masyarakat setempat lewat peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Beberapa kebijakan yang telah dianggap berhasil oleh pemerintah Kabupaten Jemberana ini antara lain yaitu pembebasan sumbangan pembangunan pendidikan. Itu SPP dibebaskan oleh pemerintah Jemberana, dan pemberian beasiswa untuk sekolah swasta. Jadi yang selama ini kebanyakan sekolah swasta itu mengeluarkan biaya yang besar, tidak seperti negeri, di Kabupaten Jemberana ini mempunyai kebijakan tersendiri, yaitu pemberian beasiswa untuk sekolah swasta. Serta di kabupaten ini mewajibkan siswa untuk belajar 12 tahun begitu. Jadi siswa di sini harus wajib belajar selama 12 tahun. Jadi tingkatan SD, SMP sampai SMA. Kebijakan tersebut berhasil karena adanya kebijakan, peraturan, dan struktur organisasi yang sesuai dengan perubahan lingkungan sosial ekonomi yang ada di masyarakat Jemberana ini. Jadi pemerintahnya itu fleksibel begitu. Bisa dikatakan pemerintah Kabupaten Jemberana ini merupakan pemerintahan yang cukup bagus karena berhasil menangani kebijakan di fokus kebijakan pendidikan. Kebijakan ini dapat menjadi panutan oleh pemerintah pusat, pemerintah Indonesia, untuk membuat kebijakan yang mana agar nantinya kedepannya dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pendidikan begitu. Jadi pemerintah Indonesia itu dapat meniru kebijakan yang ditetapkan oleh Kabupaten Jemberana tadi dengan memberi beasiswa kepada swasta, sekolah swasta, wajib belajar 12 tahun, dan pembebasan uang SPP. Itu bisa ditiru oleh pemerintah pusat agar pendidikan di Indonesia ini tidak mengalami permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.